BSN harus bisa menjadi enabler dalam konteks baik proses manufacturing, proses industri, dan yang terkait dengan kementerian yang saya pimpin dengan upaya inovasi yang saat ini sangat menggebu-gebu dilakukan oleh berbagai pihak di Indonesia. Saya berharap bahwa di bawah kepemimpinan Pak Kukuh, BSN tetap aktif di forum internasional. Bukan hanya aktif dalam pengertian partisipasi, tapi yang lebih penting adalah memperjuangkan kepentingan Indonesia, khususnya kepentingan produk dan inovasi yang memang berasal dari Indonesia. Namun yang harus diwaspadai, karena sekarang ini kita mengalami pandemik, ketika katakan pandemik itu berakhir, ekonomi mulai bergerak lagi, ekonomi global maksud saya, maka BSN harus bisa kemudian menjaga kepentingan juga, tentunya bersama pihak lain di Indonesia, kepentingan dari produk Indonesia. Jangan sampai euforia nanti ketika pandemi dinyatakan berakhir atau sudah reda, tidak bisa kita manfaatkan. Justru yang kita khawatir, Indonesia malah dibanjiri dengan begitu banyak produk impor yang memang menginginkan Indonesia sebagai pasar yang strategis. Nah, terakhir tentunya sebagai bagian dari keluarga besar Ristek BRIN, saya berharap BSN terus melakukan koordinasi dengan LPNK lain yang ada di bawah koordinasi Ristek BRIN dan juga berkoordinasi dalam rangka mempercepat inovasi itu sendiri. Diperlukan tidak hanya wisdom dari Pak Kukuh yang sudah berpengalaman, tapi yang kami harapkan selaku pimpinan baru adalah terobosan. Saya sangat menghargai terobosan kebijakan yang dibuat oleh siapapun. Setiap pejabat yang mempunyai wewenang, mempunyai tanggung jawab di lingkungan Ristek BRIN termasuk LPNK. Jadi hal yang sama juga saya minta dari Pak Kukuh, bahkan kalau boleh terobosan itu sudah bisa mulai disampaikan di awal sehingga kita bisa bersama-sama mengawal bagaimana kebijakan itu bisa diimplementasikan. Sebagai Kepala BSN yang baru, saya akan membawa BSN untuk bisa menuju apa yang dicita-citakan di dalam Undang-Undang 20 tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian. Yaitu tujuannya adalah melindungi masyarakat Indonesia dari aspek kesehatan, keamanan, dan keselamatan, dan juga untuk meningkatkan daya saing nasional baik di pasar domestik maupun di pasar global. Untuk mencapai tujuan itu, beberapa langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, strategi di dalam merumuskan SNI-nya. Tentu saja saya akan fokus kepada SNI-SNI yang memang diperlukan untuk perlindungan dan juga untuk menaikkan daya saing. Kemudian berikutnya penerapannya. Jadi kita tahu yang akan menerapkan standar dalam konteks industri, maka data menunjukkan bahwa industri di Indonesia sebagian besar adalah usaha mikro dan kecil. Oleh karena itu, apapun mereka harus mulai kita kenalkan dengan standar. Kita memang perlu waktu untuk mengenalkan standar kepada mereka. Oleh karena itu, standar SNI terutama akan kami kenalkan lebih intens kepada UMK agar bisa bersaing dengan produk-produk yang dari luar. Kemudian dalam konteks penilaian kesesuaiannya, jadi setelah standar SNI diterapkan, sekarang itu di perdagangan internasional, pemenuhan terhadap standar yang dibuktikan melalui penilaian kesesuaian, diantaranya bisa pengujian laboratorium, bisa sertifikasi, maka diperlukan mekanisme-mekanisme yang baik yang bisa diterima secara internasional. Oleh karena itu, pengakuan internasional di bidang penilaian kesesuaian yang sudah diperoleh oleh BSN melalui sistem akreditasi yang dioperasikan oleh CAN akan tetap kita pelihara dan kita tingkatkan. Dan yang terakhir,
BSN harus mampu menjadi enabler, harus bisa memfasilitasi kebutuhan stakeholder. BSN tidak boleh menjadi rantai birokrasi baru yang kemudian menghambat menaikkan daya saing secara nasional.